VOA This Morning. Halo pendengar, happy weekend ya. Selamat berakhir pekan bagi Anda semua. Kami yang tinggal di ibu kota Amerika, Washington DC, suasana pesta demokrasi, yaitu pemilu presiden AS telah tampak. Ya, memang tinggal 11 hari lagi. Kini pagar-pagar yang panjang dan kokoh telah dipasang di sekitar gedung Kongres AS, Capitol Hill. Pagar itu tetap di sana hingga acara pelantikan presiden Januari nanti. Tunggu saja ya berbagai liputan VOA nanti. Baiklah pendengar, kami buka VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, dengan berbagai laporan yang telah kami siapkan, di antaranya lagi ratusan warga Rohingya tiba di Indonesia. Jadi kita pun di sini nggak mungkin kita kasih. Lebih baik kalau kita bisa kita pulangkan. Israel intensifkan pengusiran warga Palestina dari Yerusalem Timur. Where I go, I have nowhere to go. I will be homeless. Pendengar, jangan lupa Anda bisa mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform langganan Anda. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan ini secara live streaming atau kapan saja di podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Leonard Triono. Good morning, selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan akan secara resmi meminta maaf pada hari Jumat atas peran negara dalam sistem sekolah berasrama suku Indian yang menyengsarakan kehidupan generasi anak-anak pribumi dan nenek moyang mereka. Saya tidak pernah menyangka dalam sejuta tahun hal seperti ini akan terjadi, kata Menteri Dalam Negeri Deborah Ann Holland, anggota suku Indian Pueblo Laguna. Ini masalah besar bagi saya yakin ini akan menjadi masalah besar bagi seluruh komunitas keturunan Indian, imbuhnya. Tidak lama setelah menjadi penduduk asli Amerika pertama yang memimpin Kementerian Dalam Negeri, Holland melancarkan penyelidikan terhadap sistem sekolah berasrama dan menemukan bahwa setidaknya 18.000 anak, beberapa di antaranya berusia 4 tahun, diambil dari orang tua mereka dan dipaksa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang mengasimilasi mereka. Laporan ini juga mendokumentasikan hampir 1.000 kematian dan 74 kuburan yang terkait dengan lebih dari 500 sekolah seperti itu. Dalam upaya diplomatik terbaru untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza dan Lebanon, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan pada hari Kamis bahwa para negosiator akan bertemu dalam beberapa hari mendatang. Ia juga mengumumkan bantuan tambahan sebesar $135 juta dari Amerika untuk warga sipil Palestina. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Doha bersama Perdana Menteri yang merangkap Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Today we're announcing an additional $135 million in humanitarian assistance, water, sanitation, maternal health. Hari ini kami mengumumkan bantuan tambahan kemanusiaan $135 juta untuk air, sanitasi kesehatan ibu untuk warga Palestina di Gaza, di tepi barat serta di kawasan tersebut, tambah Blinken. Ia menekankan urgensi menangani krisis kemanusiaan di Gaza dengan mencatat tantangan luar biasa yang dihadapi anak-anak, perempuan, dan laki-laki setiap hari. Itu semakin mendesak dengan semakin dekatnya musim dingin, kata Blinken. Pentagon dan badan-badan intelijen Amerika mendapat perintah baru agar lebih cepat mengadopsi dan menggunakan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI demi keamanan nasional. Presiden Amerika Joe Biden menandatangani arahan tersebut yang merupakan bagian dari memorandum baru
mengenai keamanan nasional pada hari Kamis dengan tujuan untuk memastikan Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dalam teknologi AI, sekaligus mencegah negara ini menjadi korban perangkat AI yang digunakan oleh musuh seperti Tiongkok. Memo tersebut yang menyebut AI sebagai teknologi yang menentukan era juga menetapkan pedoman yang menurut Gedung Putih dirancang untuk mencegah penggunaan AI untuk sekaligus kebebasan sipil atau hak asasi manusia. Aturan baru tersebut akan memastikan bahwa Badan Keamanan Nasional mengadopsi teknologi ini dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Amerika, kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan. Dia berbicara dengan syarat bahwa dia tidak disebutkan identitasnya karena pengumuman tersebut belum dirilis secara resmi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyindir secara tidak langsung Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidato malamnya pada hari Kamis. Сьогодні у День Об'єднаних Націй це важливо, що світ не забуває про цілі. Hari ini pada Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penting bagi dunia untuk tidak melupakan tujuan dan prinsip piagam PBB dan tujuan pembentukan organisasi ini, meskipun beberapa pejabatnya mungkin memprioritaskan godaan di Kazan daripada isi piagam PBB. Dunia kita dibangun sedemikian rupa sehingga hak-hak bangsa dan norma-norma hukum internasional menjadi penting dan akan terus menjadi penting, kata Presiden Ukraina itu. Guterres menyerukan perdamaian yang adil di Ukraina dalam acara puncak BRICS di Kazan, Rusia. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. Pendengar, gelombang kedatangan orang-orang etnis Rohingya ke Indonesia terus berlanjut. Setelah beberapa hari sebelumnya di Aceh, kini seratusan orang etnis Rohingya mendarat di Deli Serdang. Anugrah Adriansa melaporkannya. Sebanyak 152 orang etnis Rohingya asal Myanmar tiba di Pantai Dewi Indah, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis. Sekretaris Camat Pantai Labu, Azizur Rahman, mengatakan 152 orang etnis Rohingya itu terdampar di perairan Kecamatan Pantai Labu sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka terdiri dari 62 perempuan, 70 laki-laki, dan 20 anak-anak. Terus mereka sudah berkeliaran di situ. Inisiatif Polsek, daripada berkeliaran, kita harus kumpulkan mereka, maka dibawalah kemari ke kantor Camat Pantai Labu untuk ditampung ada di aula kita di situ. Setibanya di kantor Camat Pantai Labu, kelompok etnis Rohingya itu langsung ditempatkan sementara di salah satu gedung yang ada di kantor Camat Pantai Labu. Namun, sayangnya kehadiran orang-orang Rohingya itu mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Memang keberatan terkait dengan pengungsi ini masih ke dalam tahap koordinasi. Apa dengan kebijakan selanjutnya masih kita koordinasikan. Salah seorang warga Pantai Labu, M. Iskandar, mengatakan penolakan itu dilakukan lantaran mereka khawatir orang-orang etnis Rohingya itu menimbulkan masalah. Kalau kita sih memang wajib lah, kita menolak. Ya karena kita kasih tempat pun waktu kayak di Aceh kita lihat orang itu sewena-wena kan kayak mau menguasai. Jadi kita pun di sini nggak mungkin kita kasih. Lebih baik kalau kita bisa kita pulangkan. Penolakan yang dilakukan oleh sekitar 100 warga Pantai Labu bahkan terus berlanjut. Mereka mendesak agar semua orang Rohingya itu segera dipindahkan dari kawasan Pantai Labu. Pemerintah kecamatan ya secepatnya lah. Kalau bisa secepatnya dipulangkan. Ya daripada edukasi masyarakat yang lebih takutnya lebih berlanjut, anarkis apa yang itu juga kita hindarkan. Emosi masyarakat pun tak terbendung. Masyarakat mencoba memaksa masuk ke dalam aula kantor Camat Pantai Labu yang menjadi lokasi penempatan sementara orang-orang Rohingya tersebut. Sementara itu, Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR belum ada memberikan keterangan apapun. Anugrah Andriansyah dari Kota Medan, Sumatera Utara melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pengamat menilai kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono ke KTT BRICS menunjukkan ketertarikan Indonesia pada forum kerjasama yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Berikut laporannya. 2 hari setelah dilantik, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono langsung bertolak ke Kazan, Rusia untuk memenuhi undangan konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 23 hingga 24 Oktober ini. Sugiono hadir sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kehadiran Sugiono menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan 10 negara termasuk negara-negara anggota BRICS. Dalam KTT BRICS Plus itu, Indonesia menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu meningkatkan solidaritas serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara. Aliansi BRICS yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan kini telah melebar sayapnya dengan merangkul Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Turki, Azerbaijan, dan Malaysia juga telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, diikuti sejumlah negara lain telah menyatakan minat mereka untuk bergabung. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin menilai kunjungan Sugiono ke KTT BRICS menunjukkan ketertarikan Indonesia pada forum kerjasama yang diinisiasi salah satunya oleh Rusia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan membuka peluang untuk bergabung ke dalam forum tersebut, tambahnya. Kedatangan Menlu Sugiono di KTT BRICS di Rusia itu bisa ditafsirkan dalam 2 hal. Pertama, untuk menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto itu masih memperkuat aktivisme Indonesia. Lebih jauh, Roshidin mengatakan ada 2 hal mengapa BRICS penting bagi Indonesia. Pertama, strategis membuka peluang kerjasama ekonomi dengan rising power. Yang kedua adalah simbolis perlawanan terhadap dominasi Barat. Ini sejalan dengan peran Indonesia sebagai leader of Global South. Oleh karena itu, ia mendorong Indonesia mengikuti jejak India yang bergabung dengan BRICS tetapi tetap menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Barat. Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Shah menyampaikan pandangan serupa. Karena sebelumnya kita kan nggak pernah berbicara serius soal BRICS, nggak pernah membahas technicalities. Nah, tentunya kan Indonesia ingin masuk ke BRICS dengan terhormat, walaupun latecomer, tapi diperkenankan membawa ide-ide yang benar-benar orisinil untuk kemajuan BRICS dan juga untuk kemajuan dunia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur bersiap menghadapi penghancuran rumah mereka atau diusir demi kepentingan para pemukim Yahudi. Kedua belah pihak mengatakan mereka membeli rumah secara legal. Simak laporan tim VOA. Fakhri Abudiab dari Palestina lahir 62 tahun yang lalu di rumah yang menjadi tempat tinggal masa tuanya di distrik Silwan, Yerusalem Timur, di sebuah lingkungan yang disebut bustan atau taman. Namun, sebelumnya tahun ini, pihak berwenang Israel menghancurkan rumahnya dan mengatakan bahwa rumahnya telah diperluas tanpa izin. Kemana saya harus pergi? Saya tidak punya tempat tujuan. Saya menjadi tunawisma. Abudiab mengatakan dia dan tetangga-tetangganya di Yerusalem Timur telah berulang kali mencoba mendapatkan izin mendirikan bangunan. Namun Israel hampir selalu menolak permintaan mereka. Dia mengatakan Israel akan menghancurkan sekitar 100 rumah di lingkungannya, dengan 10 diantaranya sudah dirobohkan. Pemerintah Israel mengatakan lahan di mana rumah-rumah itu berdiri akan digunakan untuk membangun sebuah taman arkeologi. Di Batan Al-Hawa, sebuah lingkungan lain di distrik Silwan, situasinya lebih kompleks. Orang-orang Yahudi pernah menetap di sana pada akhir abad ke-19, tetapi kemudian hengkang setelah kerusuhan Arab pada tahun 1930-an. Menurut hukum Israel, properti di Yerusalem yang awalnya berada di tangan orang Yahudi kembali menjadi milik orang Yahudi. Aktivis lingkungan Palestina Zuhair Rajabi mengatakan rumahnya termasuk di antara 87 rumah di lingkungan tersebut yang mendapat perintah penggusuran. Pemerintah Israel mengatakan lahan di mana rumah-rumah itu berdiri pernah dimiliki oleh sebuah lembaga filantropis untuk orang-orang Yahudi yang kini dan pernah tinggal di Yaman. Rajabi mengatakan, kami membeli rumah itu. Kami tidak mencurinya. Kami punya dokumennya. Setiap keluarga di sini memiliki dokumen pembelian. Dalam kasus saya, ayah saya membeli rumah ini pada tahun 1966 dan kami sudah tinggal di sini sejak tahun 1966.
Rajabi mengatakan dia dan tetangga-tetangganya sering diganggu oleh sekitar 40 keluarga pemukim Yahudi yang pindah ke lingkungan tersebut. Organisasi pemukim Yahudi, Ateret Konahim, mengklaim bahwa sebenarnya para pemukim Yahudi adalah korban kekerasan warga Palestina. Sementara itu Daniel Luria, perwakilan Ateret Konahim, mengatakan tidak ada hal yang ilegal dalam upaya pembelian properti dan pembangunan kembali pemukiman Yahudi di wilayah tersebut. Pada dasarnya, raja-raja dan nabi-nabi bangsa Yahudi, sejarah dan warisannya berkembang di sini. Kelompok-kelompok HAM Israel telah berusaha membela warga Palestina di Yerusalem Timur. Mereka mempersoalkan perintah penggusuran dan pembongkaran yang dikeluarkan pemerintah Israel. Afir Tatarski adalah seorang aktivis yang bekerja untuk Ir Amim, sebuah LSM Israel yang mencoba melindungi hak-hak warga Palestina di Yerusalem. Ia mengatakan, kami mencari cara untuk memblokir tindakan pemerintah Israel, namun ketidakseimbangan kekuasaan tidak menguntungkan kami. Tim VOA melaporkan.